Yanto oleh KPK sebagai tersangka. Kita akan menuju gedung KPK untuk terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di sana. Selamat pagi Esra. Esra, bagaimana perkembangan kabar penetapan Hasto Kristianto ini oleh KPK sebagai tersangka? Silakan. Ya, selamat pagi Gede dan juga pemirsa. Baru saja kami tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk mendapatkan validasi terkait betulkah dari Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena kami baru saja mendapatkan edaran surat penyidikan untuk beberapa media bahwa ditetapkan Hasto ini statusnya sebagai tersangka. Namun sekali lagi kita butuh konfirmasi lebih lanjut dari juru bicara KPK atau dari instansi KPK untuk memfasilitasi terkait status dari Hasto ini apakah betul sebagai tersangka. Hingga saat ini kami para awak media masih menanti di Gedung Merah Putih untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Karena surat ini baru beredar pada hari ini terkait penetapan dari Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini sudah pernah menyambangi Gedung Merah Putih KPK. Kalau kita lihat waktunya ini di tahun 2024 sudah pernah diperiksa 2 kali dengan perkara maupun kasus yang berbeda. Misalnya saja ketika awal di tahun 2024 ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam DJKA Kemenhub. Kala itu juga sebagai saksi, kemudian ia menyatakan konfirmasinya lebih lanjut terkait peranannya. Kemudian setelah itu untuk kedua kalinya ia diperiksa dalam kasus penyuapan komisioner KPU di tahun 2019 yang melibatkan nama Harun Masiku yang sampai saat ini belum tahu di mana keberadaannya. Nah, kuat dugaan bahwa perkara tersebut atau keterlibatan dari Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP inilah yang dalam kasus Harun Masiku mensinyalir mengapa ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun lagi-lagi kita harus menunggu validasi ataupun statement resmi dari pihak KPK. Dan kalau kita ikuti dari kasus dan apa yang disampaikan Hasto, ia juga sempat menyebutkan dalam tahun yang sama bahwa ia menyebutkan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa ia akan ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut disebutkannya ketika kala itu berdialog dalam sebuah siniar maupun podcast. Ia menyebutkan bahwa kalau kami mengutip pernyataannya saya akan ditetapkan sebagai tersangka, itu diketahuinya dari temannya yang merupakan seorang pengamat militer, dan ia memperbolehkan awak media untuk mengutip ucapannya tersebut. Bahkan ia juga menyatakan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku, namun ia menyebutkan hal tersebut adalah kaitan dengan kepemimpinan dari Presiden Jokowi, yakni Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang disampaikan bahwa ia memiliki sebuah disertasi. Dalam disertasi Hasto ia sempat menyampaikan terkait bagaimana kekuatan dari Jokowi dalam memenangkan politik atau khususnya dalam hal ini mencederai konstitusi atau melibatkan putranya yakni Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut disampaikan Hasto merupakan salah satu kemungkinan besar mengapa ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sekali lagi kita masih menunggu konfirmasinya. Nah pemirsa, terkait kasus yang melibatkan Harun Masiku ini, dalam informasi penyidik lagi-lagi yang kami terima bahwa peranan dari Hasto Kristianto ini adalah memberikan suap kepada ex-komisioner KPU yang saat itu juga bersama Harun Masiku untuk memenangkan Harun Masiku atau menempatkan nama Harun Masiku untuk melenggang ke Senayan. Karena pada saat itu kita ketahui dari salah satu calon yang harusnya dilantik untuk masuk ke Senayan itu meninggal dunia, kemudian dengan bernama Nazarudin Kemas, kemudian seharusnya nama urutan kedua lah yang harusnya memenangi kontestasi politik tersebut. Namun diduga bahwa dari PDIPI ini tidak menginginkan untuk nama Rizky untuk melenggang ke Senayan dan akhirnya mengeluarkan fatwa ke MA untuk membuat nama Harun Masiku untuk melenggang ke Senayan. Namun lagi-lagi untuk KPU tidak menerima hal tersebut karena menyalahi aturan undang-undang. Hal tersebutlah yang memicu akhirnya terjadinya operasi tangkap tangan, di mana kala itu disebutkan bahwa KPK mendapati Harun Masiku melakukan
memberikan uang kepada ex komisioner KPU dan membayar sejumlah uang untuk menempatkan namanya masuk di parlemen. Namun hingga saat ini dari KPK sudah menetapkan sejumlah nama tersangka, termasuk buronan dari Harun Masiku yang sampai saat ini sudah bertahun-tahun entah di mana keberadaannya dan masih terus didalami terkait betulkah dari Harun Masiku ini bersama dengan Hasto Kristianto ini bersama-sama memberikan uang untuk memenangkan nama Harun Masiku sebagai pemenang dalam untuk melenggang ke parlemen yang sebelumnya saya sebutkan. Gede, kembali ke Anda. Kita sedikit kembali soal edaran yang tadi Anda sebut. Apakah di dalam edaran itu menjelaskan soal pemanggilan Hasto atau ada nama-nama yang lain di sana? Apakah Anda mengetahui nama-nama itu? Ya, Gede dan juga pemirsa, kalau saya melihat sekilas dalam edaran surat yang saya terima bahwa di sini hanya dituliskan, kalau bisa saya bacakan, bersama ini diinformasikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristianto. Bahkan dalam surat ini dikatakan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang 31 dengan identitas tersangka sebagai berikut, nama lengkapnya adalah Hasto Kristianto. Namun terkait surat yang beredar di ruang publik maupun di ruang media ini masih kami konfirmasi untuk juru bicara KPK. Tidak ada spesifik menggambarkan siapa-siapa saja yang tersangka lainnya. Bahkan tidak disebutkan ada nama Harun Masiku dan tersangka lainnya dalam kasus ini. Tentunya Gede dan juga pemirsa kita nantikan bersama, mengingat ini merupakan sesuatu hal berita yang cukup menarik untuk dicermati, diikuti. Bahkan tidak hanya Sekjen PDIP Hasto Kristianto saja yang menarik untuk kita ikuti. Sebelumnya kalau kita mengikuti dari perjalanan politik dari kampanye hingga berujung di Desember ini, bahkan Ketua Umum PDIP sempat menyatakan beberapa kali dalam sambutan politiknya, dalam pernyataan politiknya, ia menyampaikan, kalau kami bisa mengutip frasa-frasa yang masih kami ingat ketika meliput, ia menyampaikan bahwa siapa yang berani kepada Hasto maka ia juga akan turun tangan untuk melihat seperti apa situasi ataupun hukuman yang tentunya nantinya melibatkan nama Hasto ataupun Sekjen PDIP ini. Gede. Kami konfirmasi kembali bahwa memang nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, begitu ya. Dan apakah nantinya akan ada keterangan pers dari KPK terkait hal ini? Iya, Gede, betul. Belum ada konfirmasi secara resmi, secara validasi berkaitan dengan status dari Hasto Sekjen PDIP Kristianto terkait tersangka ini, karena baru saja hari ini dikabarkan. Dan kami juga sempat menanyakan ke beberapa rekan media yang ada di sini terkait bagaimana respon KPK. Sampai saat ini belum ada jawaban maupun statement resmi. Apakah hari ini juru bicara KPK akan memberikan statement resmi berkaitan dengan betulkah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka? Karena ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut untuk mengonfirmasi kesesuaian antara surat yang beredar di ruang media dengan tentunya status yang beredar sekarang. Apakah betul Sekjen PDIP tersebut sudah masuk sebagai tersangka? Ini kita tunggu bersama, Gede. Iya, baik, terima kasih Esra atas informasi Anda. Dan kami terus memantau perkembangan terkini dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, Esra.